warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni dari mahasiswa semester 2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Kali ini saya akan mengulas mengenai kumpulan cerpen dari Putut Ea yang berjudul Seekor Bebek yang Mati di Pinggir Kali. Buku ini merupakan terbitan dari Buku Mojok, terbitan kedua pada bulan Februari 2016 dengan nomor ISBN 9786021381126 dan 3. Buku ini dengan tebal sebanyak 179 dengan isi 15 cerpen dengan tema sosial, politik, dan kondisi tentang ketidakadilan yang berada dalam masa Orde Baru. Saya akan membahas 3 cerpen yang ada dalam buku ini yang menurut saya sangat bermakna bagi saya. Yang pertama adalah dari judul Seekor Bebek yang Mati di Pinggir Kali. Cerpen ini berisi tentang kisah pelarian sosok aku dan ayahnya karena suatu kondisi di mana ia tidak bisa berada di situ. Ayahnya membawa sosok aku ke menemui bibinya, tapi kemudian ayahnya pergi tanpa diketahui kabarnya. Sosok aku tumbuh kian dewasa. Ia kemudian melakukan sedikit perjalanan hidupnya. Ia sering bolak-balik pergi ke Jakarta, Surabaya untuk mengetahui bagaimana kondisi saat ini. Aku di sini beranggapan bahwa ayahnya sangatlah merusak hidupnya, yang mana ayahnya pergi tanpa diketahui keadaannya. Tetapi kemungkinan banyak yang menyebut kata-kata komunis untuk mengungkapkan orang-orang atas semua keributan yang terjadi selama ini. Ayah dan buliknya selalu disebut dalam kejadian itu. Ya, seorang komunis, ya kaum kiri yang senang membangkang. Sosok aku merasa sedih dan terpuruk sampai suatu saat ketika ayahnya telah bebas dari penjara, ia tidak menemuinya. Hingga ayahnya kini telah meninggal, ia tidak pernah menjenguknya sama sekali. Retakan Kisah merupakan cerpen ke-10 dari buku Seekor Bebek yang Mati di Pinggir Kali. Menceritakan bahwa aku adalah seorang guru taman kanak-kanak di lingkungan. Ia juga aktif di organisasi luar yang tidak disebutkan namanya. Organisasi itu mengajarkan tentang kesetaraan gender, yang mana perempuan dan laki-laki itu sama saja. Tetapi banyak yang menganggap lain tentang organisasi itu. Hingga tiba akhirnya sosok aku dibawa dengan paksa ke penjara. Dia dianiaya dengan teganya oleh aparat yang ada. Di sana, alhamdulillah, ia akhirnya dipulangkan, walaupun tidak diperbolehkan untuk mengajar lagi di taman kanak-kanak. Naas setelah 2 tahun, ia kembali di penjara dengan perlakuan yang tidak seenak yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Ia ditelanjangi, difoto, menyebut nama Tuhan pun tidak akan bisa menyelamatkan. Ia mengalami tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat yang ada. Teganya dia melakukan hal seperti itu. Berikut kutipan yang akan saya bacakan dari cerpen ini. Pak, saya ini belum bersuami. Saya orang miskin dan tidak punya apa-apa. Kalau Bapak punya istri, ingatlah istri Bapak. Kalau Bapak punya anak perempuan, ingatlah anak perempuan Bapak.
tidak menjadi suatu bahan yang menyelamatkan pula. Jujur, cerita ini menyedihkan dan penuh dengan penderitaan yang ada pada sisi ini. Yang banyak kali orang menginginkan keadilan, malah ia tidak diperlakukan dengan adil dan penuh penistaan tanpa adanya kemanusiaan yang ada. Kali ini Putut membuat cerita Kosu. Kosu merupakan nasi goreng fenomenal yang sangat enak kala itu. Tetapi Kosu di sini sudah tidak ada lagi. Tokoh aku di sini mencari tentang keberadaan Kosu atau nasi goreng yang sangat enak menurut kakeknya. Di sini Kosu banyak diisukan ia adalah korban pembantaian komunis. Dianggap komunis, mayatnya tidak diketahui keberadaannya. Tut mengemas masakan sebagai isu yang ada dalam cerpen ini. Bukan hal yang mustahil, tapi tulisan ini sangatlah bermakna, penuh dengan lika-liku dan alur yang sangat tidak terduga tentunya. Hal ini Putut menyampaikan pesan bahwa keadilan itu harus ada, yang mana kita harus senantiasa menjadi sosok pribadi yang lebih baik dan juga aktif dalam kegiatan sosial, masyarakatan, peduli terhadap lingkungan dan sekitarnya. Buku ini sangat cocok untuk dinikmati oleh kalangan umum karena berisi tentang isu-isu dan fenomena yang terjadi di masa Orde Baru, tentang bagaimana cerita, kata-kata, dan diksi disampaikan penuh dengan makna, membuat orang hanyut dalam cerita ini.